saya lihat kemarin kayak pergumulan Pendeta Gilbert aja itu kan orang serang tuh ngeri. Sampai sesama Kristen juga serang. Padahal maksud saya begini, andai kata itu sebuah pelanggaran secara hukum, nah kan otomatis orang sudah tertekan itu kalau sebagai manusia biasa ya. Lalu kita kemudian juga serang membabi buta, menurut saya itu tidak pas ya. Kita tidak bilang ayo kita semua kemudian bercanda pakai agama orang lain, tidak. Tentu yang begitu kita tidak teladani, tapi maksud saya ya kalau andai kata kita tidak bisa memberi ungkapan, perkataan, doa atau hal lain untuk membangun, ya minimal diam atau berdoa. Kalaupun tidak berdoa, diam saja. Ya karena prinsip firman Allah itu saudara seiman tuh harus kita doakan ya. Walaupun tidak satu sinode dengan beliau, tapi kan kita sudah dididik dengan ini ayat-ayat ya. Orang Gemit doakan orang GBI, orang GBI doakan orang Gemit, orang GSJA doakan orang Gemit, orang GBI doakan orang GSJA, GPDI doakan GBI, itu kan harus. Semua pendeta-pendeta, bukan pendeta kita, tapi beliau tuh hamba Tuhan, siapapun ya, pendeta GPDI, pendeta Gemit, kan kita punya hamba Tuhan semua. Tuhan pakai mereka semua untuk kita semua juga, walaupun kita tidak di kamar yang sama. Begitu. Jadi maksud saya ya kita jangan sampai saya memberi dukungan buat Pak Gilbert untuk kuat menghadapi proses itu. Itu sebagai saudara seiman kan begitu, saudara, kasihan. Tidak gampang loh. Apalagi kalau saya kan pendeta di NTT, beda kalau orang pendeta di Jakarta. Itu beda sekali. Kalau ada pergumulan kayak begitu, tekanannya lebih luar biasa. Kalau mereka bisa aman itu hanya karena belas kasihan Tuhan saja. Jadi maksud saya kalau buat apa-apa tuh kita pikir, ini kalau terjadi di saya bagaimana gitu ya. Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Allah bagi kita pada kesempatan ini masih dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan seterusnya. Ayat 8 demikian bunyi firman Allah, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan seterusnya. Nah saudara-saudara, minggu lalu saya sudah membahas ayat 8 sebagian, yaitu dimulai dengan kalimat dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata. Dan saya sudah beri keterangan bahwa sebenarnya terjemahan yang tepat untuk kalimat itu adalah tentang bagaimana orang Kristen menjadi satu hati atau satu pikiran ya, menjadi satu hati, menjadi satu pikiran. Makanya kalau kita lihat terjemahan lain, baik terjemahan King James maupun literal dari seia sekata itu, dia pakai kalimat of one mind atau satu atau dari satu pikiran, saudara-saudara. Dan saya juga sudah tekankan kalau mau menjadi satu pikiran, maka tidak bisa tidak kita harus mengupayakannya dengan berdoa ya. Doa adalah salah satu cara supaya gereja Tuhan itu menjadi satu ya. Sinode boleh berbeda ya, tetapi kita semua diingatkan bahwa kita adalah tubuh Kristus ya. Di dunia ini perlu ada di gereja lokal atau di sinode tertentu demi keteraturan. Saya sering sampaikan itu ya, demi keteraturan. Jadi perlu berorganisasi, tetapi lebih daripada itu karena kita ini adalah gereja yang kudus dan am, saudara-saudara, gereja yang kudus dan am, maka dari itu tak terhindarkan bahwa kita ini gereja yang adalah satu tubuh ya, tidak melihat lagi
lokal atau denominasi, tetapi melihat kita sebagai gereja yang universal. Ya, ada gereja kelihatan, ada gereja tidak kelihatan. Yang kelihatan ya gereja lokal, sinode, tapi yang tidak kelihatan adalah orang percaya dari berbagai suku, bangsa, ya, di berbagai tempat, bahkan berbagai zaman. Ya, kita semua adalah saudara. Maka dari itu, kenapa dalam doa-doa harusnya gereja kita atau doa syafaat kita tuh kalau bisa doakan juga gereja lain, atau mungkin doa-doa pribadi. Ya, saya mengajarkan ini yang pertama itu karena memang ada di kitab suci, dan yang kedua memang kami sudah melakukannya dan akan terus melakukannya. Ya, menjadi bohong atau hanya nasihat-nasihat kosong kalau ternyata saya tidak melakukan tapi saya ajak orang melakukan. Tuhan adalah saksi, Tuhan Maha melihat. Ya, hari-hari kami doa itu. Ya, kalau bisa doa terus buat gereja, gereja bersatu, gereja bersatu. Karena agenda Tuhan adalah agenda persatuan, saudara-saudara, dan itu dimulai dengan mendoakan. Kalau saudara perhatikan di dalam di dalam Injil Yohanes pasal 17 itu ayat 1 sampai ayat 26 ada 3 bagian di sana. Ayat 1 sampai ayat 5 Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Lalu ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19 Tuhan Yesus berdoa buat murid-muridnya. Lalu ayatnya yang ke-20 sampai ayat ke-26 Tuhan Yesus doa buat semua gereja. Ya, maka dari itu teladan utama kita dalam hal ini adalah Tuhan Yesus. Ya, kita harus menjadikan Tuhan Yesus teladan utama, itu yang utama. Ya, kalau saudara ikut teladan yang lain kadang-kadang mengecewakan, maka ikutlah teladan Tuhan Yesus, atau teladan orang lain tapi orang itu adalah orang yang meneladani Tuhan Yesus, sehingga betul-betul teladannya sebenarnya dari Tuhan Yesus saja. Begitu ya. Karena saya lihat banyak orang terlalu ditipu dengan penglihatan sesaat atau yang bisa dilihat dengan mata, yaitu gerejaku besar, sinodeku besar, kuantitas terbesar. Hello, itu siapa yang ajar kita memuji dari sekedar sisi kuantitasnya? Ya, mari kuantitas besar tapi tidak peduli orang lain, itu kualitasnya bobrok. Ulang. Kuantitas luar biasa tapi kualitasnya tidak ada, itu bobrok. Salah satu kualitasnya bermasalah apa? Tidak peduli gereja lain. Ya, gereja ini bukan toko atau pabrik sepatu atau pabrik minuman dingin. Gereja ini produk sorga. Ya, jadi harus memahami itu sehingga tidak ada kesombongan-kesombongan yang sebenarnya duniawi, ya, duniawi sekali, ya. Makanya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus itu, ya, pasal 3 mulai ayat 1, Paulus tegur karena ada perselisihan di sana. Paulus bilang, dan aku saudara-saudara pada waktu itu, 1 Korintus 3 mulai ayat 1, ya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kenapa? Ayat 3, karena kamu manusia duniawi, ya. Jadi bangga dengan gereja kuantitas besar, tapi isinya adalah sikut-sikutan, menghina, lalu tidak melihat kitab suci yang adalah hati Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dari kehidupan bergereja? Yang Tuhan mau dari kehidupan bergereja ialah menjadi satu pikiran. Untuk menjadi satu pikiran harus saling mendoakan. Ya. Tuhan bilang melalui Paulus, karena kamu masih duniawi, manusia duniawi sekali. Badan aja di gereja, pakaian gereja, bilang pakai badak mau ke gereja, tetapi otak, pikiran, perasaannya duniawi.
Tandanya apa? Jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jangankan dengan gereja lain, kalau satu gereja nih, sama-sama satu pelayanan, hanya beda rayon misalnya, lalu sudah sikut-sikutan, ya, sombong-sombongan, pamer-pameran dan lain sebagainya. Saya pikir itu harus bertobat, ya, supaya setan jangan tipu. Karena kita tahu apa agenda setan. Agenda setan itu perpecahan dengan cara apa? Adu domba, ya. Kasih jelek satu, kasih jelek lain, adu sana sini. Lalu kemudian kita bertengkar. Kadang-kadang bertengkar karena hal-hal yang tidak prinsip. Nah, ini sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sinode apapun kita, tolong kita perhatikan, ya. Ini penting karena firman Allah seperti itu. Khotbah di radio ini kan khotbah untuk kita semua, bukan khotbah untuk satu gereja. Ini khotbah untuk orang Kristen. Bahkan banyak non-Kristen yang juga pengen nimbrung, ikut, dengar-dengar. Apalagi yang Kristen, kan begitu. Ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, jadi kuantitas hebat, tapi duniawi sekali. Aku dari sinode A, aku dari sinode B, aku pun pendeta lebih hebat. Hei, tidak ada pendeta hebat. Lu cari di mana pendeta hebat? Omong kosong. Ya, termaksud pendeta yang sedang memuji-puji dirinya juga hati-hati. Ya, tak usah puji, tambah dipakai Tuhan, tambah rendah hati. Kadang-kadang tukang puji diri itu di belakang-belakang penjahat ternyata. Jadi hati-hati. Ya. Tak usah bilang saya paling begini, saya paling begitu. Jangan, aduh. Tak usah, nanti tidak bagus. Makanya Paulus ketika namanya disebut sebagai bahan perpecahan pun, dia jelaskan di sana. Ayat 5, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Begitu, ya. Bahkan Paulus di bagian lain dia kasih tahu bahwa ini saya sudah munculkan beberapa kali dan saya senang sekali bagian ini untuk menegur orang-orang duniawi. Biasa salah satu duniawi lagi adalah sok pintar, sok paling benar, sok paling sempurna. Ini bahaya. Rasul Paulus sudah pasti pintar banget, saudara-saudara. Tapi dia bisa menjelaskan orang begitu rupa dan menonjolkan Kristus, ya. Menyingkirkan dirinya seolah-olah di belakang salib Yesus, lalu menonjolkan Yesus yang disalib itu. Ya, ini penting. Kalau tidak nanti gereja akan menjadi tempat kumpul-kumpulnya orang duniawi. Ya, ini bahaya. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini pendeta kami lulusan dari ini, lulusan dari Eropa, Amerika, Australia. Lu mau lulus dari mana kayak tetap. Ya, tidak ada orang punya pengetahuan lengkap. Tidak ada yang, oh dia paling pintar sekali. Tidak ada. Semua itu ada plus minus. Kita saling melengkapi aja, ya. Ada orang yang tulisannya kita lihat bagus sekali. Maka dia ngomong kayak orang berlapas infus. Jadi maksud saya adalah tulisnya gagah, tapi dia ngomong mata tutup buka saja. Jadi maksud saya gini, artinya tak ada kurang gitu loh, iya kan? Ada yang tulis kacau, omong kacau, kata-kata tak bola balik tapi protes orang. Nah, beta lihat, ini isolasi satu, dia omong apa gitu loh, ya. Jadi saya nih kadang-kadang ini orang ini pikir pun tulisan baru dong berdiskusi, pikir dong paling pintar, pas tampil di media coba omong sama kayak orang baru sembuh dari penyakit kuning. Tapi maksud saya begini, ini saya omong supaya coba lihat dulu kita semua ini ada kurang, ya termasuk saya ini.
Makanya kenapa saya suka lihat orang punya kelebihan. Hanya yang biasa suka kritik itu yang bodoh tapi sombong ya. Ada kekurangan tapi bikin diri ke satu top besar ya. Padahal posting video 100 orang like tuh, haleluya tuh. Syukur banget. Bikin diri ke top gara-gara. Nah inilah karena kan lupa-lupa diri begini nih yang saya pikir ini perlu kita sama-sama belajar teks ini ya. Kita bandingkan dengan apa yang Paulus bilang dalam 1 Korintus 13 ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Pengetahuan kita tidak lengkap. Siapa yang pengetahuan lengkap? Siapa yang terlalu pintar coba? Pendeta siapa yang dia bisa khotbah full Yunani saja? Coba. Kasih tunjuk saya di Indonesia ini siapa? Ya berarti kita semua ini memang kurang. Ya, jadi maksud saya ada penonjolan yang tidak perlu. Kalaupun puji-puji yang alkitabiah, yang wajar dari hati yang tulus, ya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna, itu ayat bilang. Ya, lompat ke ayat 12. Ya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Ya, seperti aku sendiri dikenal. Jadi tak usah. Singkatnya adalah, poin saya adalah karena menjadi satu pikiran itu begitu penting. Ya, unity itu begitu penting. Jadi belajar rendah hati untuk mendoakan gereja-gereja lain, pendeta-pendeta lain. Ya, mungkin doa yang pertama supaya semua pendeta bertobat. Ini penting. Ya, pintar, hebat bicara, hebat omong, tidak bertobat. Sekarang ini kita bukan kekurangan orang pintar. Ya, kita bukan kekurangan orang latar belakang pendidikan tinggi, no. Saya lihat kita kekurangan orang yang berintegritas. Harus punya keselarasan apa yang kita pahami, apa yang kita bicarakan, dan apa yang kita lakukan. Itu yang ada kuasa menarik orang. Itu Tuhan pakai menjadi magnet, ya, yang bisa tarik orang lain. Kalau hanya omong, khotbah, perilaku nol, ini juga repot. Sebaliknya perilaku kelihatan sopan, santun, beretika, ajarannya kacau, juga repot. Makanya dua-dua harus seimbang. Makanya di bagian lain Paulus kan bilang sama Timotius kan sebagai pembanding di dalam 1 Timotius ya. 1 Timotius pasal 4 itu ayatnya yang ke-16 kan Paulus bilang sama Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Iya kan? Dua-dua harus diawasi. Orang awasi ajaran, tidak awasi perilaku juga salah ya. Awasi perilaku tapi tidak awasi ajaran juga tidak benar. Yang benar apa? Dua-dua. Ajaranku bagus, perilakuku bagus, ajaranku bagus. Nah, dengan demikian orang akan mendapatkan satu paket lengkap untuk menjadi contoh atau untuk dijadikan contoh. Seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, untuk menjadi satu pikiran tentu kita harus berdoa. Dan yang kedua adalah kita harus satu dalam ajaran. Saya sudah sampaikan, saya tegaskan lagi. Hari ini harus satu dalam ajaran. Kita bersatu itu bukan hanya berdoa, ya, tapi bersatu supaya pengajaran kita itu menjadi pengajaran yang betul-betul sentralnya jelas kepada Yesus ya. Saya bandingkan dengan Efesus 4 mulai ayat 11. Kenapa Tuhan menempatkan ada nabi, ada pekerja, ada rasul, ada gembala, ada pemberita Injil, ada pendeta-pendeta. Itu tujuannya apa coba? Efesus 4 mulai ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Semua ini pembicara-pembicara semua nih.
Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, sudah didoakan supaya tubuh Kristus bersatu. Tidak berhenti sampai situ. Harus ajar. Jadi ajar ini dengan pengajaran yang murni ya, saudara-saudara. 13 dari Efesus 4, 12 dulu. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang itu ditentukan oleh bukan hanya doa, mengajar sungguh-sungguh. Makanya saya bersyukur dengan adanya media seperti radio, TikTok, Facebook, YouTube. Nah, ini kesempatan orang mengajar firman, ya. Kesempatan orang lain mungkin kesempatan pamer dia punya mobil, pamer dia punya rumah, pamer dia punya muka. Tapi kalau kita, ya betul, pendeta Billy Graham almarhum pernah menasehati, pendeta tuh kalau mau dikenal harus dekat dengan media. Tapi beliau punya statement itu memaksudkan kalau pendetanya dikenal gara-gara media, kan yang paling menonjol firman. Jadi kalau pendeta sudah dikenal, tonjolkanlah firman. Tak usah cerita naik pesawat berapa kali, orang lain juga naik ya. Aci-aci toko kain juga biasa liburan. Maksudnya jangan terlalu bangga dengan hanya luar negeri ya. Rumah makan Padang juga liburan supaya saudara tahu. Nah, saudara perhatikan bahwa ini ayat bilang 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini dia. Jadi pentingnya pengajaran itu ya supaya gereja jangan gampang ditipu. Umat jangan gampang ditipu. Sekarang media sosial ini sangat mengerikan. Ada orang muncul dengan ajaran-ajaran yang memang dia entah sadar dia dipakai setan atau tidak, atau memang secara sengaja dia memutarbalikkan kebenaran firman. Ya, makanya dalam sesi tanya jawab, kalau Anda punya pertanyaan, silakan tanya seputaran itu biar kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Lalu ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kan kita harus mengerucutnya kepada Kristus, ya. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, makanya kenapa saya pribadi ya, dan saya puji Tuhan dapat support dari jemaat. Saya sebisa mungkin tidak kasih mimbar ke orang, ya. Pendeta harus berkhotbah. Saya sedih kadang-kadang lihat ada orang bangun gereja, gembalanya tidak pernah khotbah. Jadi dia undang segala macam pengkhotbah, salah satunya saya, ya. Dia undang jadi gado-gado benar-benar. Satu omong lain minggu depan, ini omong tabrak yang minggu lalu punya khotbah. Aduh, ini kacau balau saudara-saudara. Ini gado-gado, lalu dia punya kacangnya, ada kacang baru, kacang lama. Iya kan? Dia punya bumbu amburadul. Jemaat bingung. Tapi ada orang memang tidak peduli itu. Yang penting kolete lancar. Yang penting perpuluhan lancar. Yang penting keuangan operasional gereja lancar. Oh, jangan begitu dong. Itu jangan takut. Allah yang bangun gereja, dia mulai, dia terus, dan dia akan tanggung jawab sampai akhir. Jadi jangan sampai saudara-saudara mengajarkan yang kacau balau. Dan puji Tuhan, kalau saya tidak ada, nah pengkhotbah yang bertugas ini, puji Tuhan ya, dari pengalaman-pengalaman, ya kadang kita kecolongan juga, tapi kita belajar, dan akhirnya semua hamba Tuhan yang berkhotbah, puji Tuhan. Kemarin ada jemaat bilang, Bapak tidak ada juga, puji Tuhan. Ini pengkhotbah sudah mengajarnya seragam dengan Bapak. Saya bilang, iya puji Tuhan, kami saling rendah hati, saling mengingatkan. Karena tidak bisa satu omong lain, satu omong, dia pun sendok patah di situ. Itu mulai dari gembala sampai guru sekolah minggu, tidak boleh lain-lain.
Harus betul-betul sesuai firman. Nah, ini penting saudara-saudara, sehingga ada satu kesatuan di sana, ya. Satu pikiran Tuhan tuh ya firman-Nya. Semua pikirannya dia tuangkan di kitab suci yang bagi Tuhan adalah sudah cukup bagi kita. Walaupun belum semua, banyak hal yang tidak dicatat kata Alkitab, tetapi yang sudah dicatat ini cukup. Jadi mari pakai yang cukup ini, karena cukup buat kita ini artinya sudah luar biasa sekali begitu, ya. Maka dari itu harus dimengerti. Dan yang terakhir tentu bersekutu di dalam kuat kuasa Roh Kudus, ya. Itu penting. Dan kemudian di ayat 8, saya tuntaskan ayat 8, dia bilang seperasaan. Seperasaan ini terjemahannya kurang tepat, ya. Dia lebih tepat diterjemahkan dari King James, itu mempunyai belas kasihan satu terhadap yang lain. Lalu dari NIV dia bilang bersikap mempunyai simpati. Dari New American Standard Bible juga dia pakai kata simpatetik atau bersimpati. Nah, jadi menarik ya, bahwa kalau orang Kristen itu begitu. Ya, semua orang Kristen pasti ada kekurangan. Harusnya kalau ada hamba Tuhan, dia misalnya dapat masalah, ya kita semua saling mengingatkan. Karena prinsip firman Allah itu jelas, Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis, ya. Lalu 1 Korintus 12 ayat 26 bilang apa? Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita, ya. Kan bangga kalau kita punya hamba-hamba Tuhan dari NTT, Tuhan pakai, kita senang semua. Sambil kita saling mengingatkan, saya jaga diri, ya toh, jaga rumah tangga, itu kan perlu toh. Itu mengingatkan, karena faktanya orang kadang-kadang sudah terkenal kumat. Sudah tua nakal kembali, STNK. Begitu. Nah, itu kalau nasihat begitu, salahnya di mana? Itu bukan iri. Itu tuh justru bangga, tapi tolong kebanggaan kita ini alkitabiah. Bangga dalam kekudusan. Ya, bukan hanya sekedar pencapaian ini itu, bangga dalam kebenaran. Ya. Makanya banyak juga yang nasihat saya, Pak Mel, hati-hati. Karena ini orang-orang yang mengaku hamba Tuhan ini juga lucu-lucu. Dengar bila hamba Tuhan A jatuh, hamba Tuhan B jatuh, ini itu jatuh, toh. Lalu mereka bilang, kau tuh lihat nanti Mel Atok tuh, bayangkan. Ini kan lucu, saudara. Bukannya doa, saya yakin dia tidak doa, omong kosong. Dia tunggu kapan Mel Atok jatuh. Dia bilang, lihat sah, kau tuh lihat sah. Lihat dia pemulu-mulu besar tuh. Orang Kupang bilang mulu-mulu besar. Lihat dia om-om, kata lihat sah. San lama lah. Bayangkan saya. Tidak lama lagi tuh. Kita bilang ini iblis satu nih, dia bukan berdoa. Dia bilang tunggu, lihat saja. Lihat saja. Dia kalau sudah tumbang sudah habis. Aduh. Kacau ya. Jadi saya lihat memang ada orang-orang jenis ini. Memang kalau orang suka orang kalau tidak suka kita tuh, kita mau bagus kayak apa, lu akan tetap jelek. Lu mau berhasil kayak apa, lu tetap jelek. Begitu, ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya tapi sudahlah, biasa banget itu saya mendengar, melihat sambil senyum-senyum, sambil sebut namanya dalam doa. Itu pasti ya. Cara saya bagi supaya saya juga, namanya manusia biasa tuh, kalau tidak bawa dalam doa, takutnya setan tipu, jadi satu kepahitan kan. Kita tidak mau hidup begitu. Aduh, urusan begini banyak, masa ditangani dengan kepahitan. Harus ditangani dengan tuntunan Roh Kudus dong. Kemudian di dalam ayat 8 itu dia bilang mengasihi saudara-saudara, ya. Nah, memang kalau mengasihi saudara-saudara jelas ini kasih yang khusus, ya. Memang betul Alkitab suruh kita mengasihi semua orang, musuh pun kita kasihi. Tapi khusus ayat ini ketika Rasul Petrus setelah dia bilang seperasaan, lalu dia maju mengasihi saudara-saudara, ya.
Ingat, kita mengasihi semua orang, tapi yang paling utama saudara seiman. Ya, Galatia 6 ayat 10 begitu jelas. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Iya kan? Ya, kadang-kadang juga mungkinlah mereka buat kesalahan, tapi kita harus rangkul, kita harus mendoakan, siapa tahu ya Tuhan kasih kekuatan. Saya lihat kemarin kayak pergumulan pendeta Gilbert aja, itu kan orang serang tuh ngeri, sampai sesama Kristen juga serang. Padahal maksud saya begini, andai kata itu sebuah pelanggaran secara hukum, nah kan otomatis orang sudah tertekan itu kalau sebagai manusia biasa ya. Lalu kita kemudian juga serang membabi buta, menurut saya itu tidak pas ya. Kita tidak bilang ayo kita semua kemudian bercanda pakai agama orang lain, tidak. Tentu yang begitu kita tidak teladani, tapi maksud saya ya, kalau andai kata kita tidak bisa memberi ungkapan, perkataan, doa atau hal lain untuk membangun, ya minimal diam atau berdoa. Kalaupun tidak berdoa, diam saja. Ya, karena prinsip firman Allah itu saudara seiman tuh harus kita doakan ya. Walaupun tidak satu sinode dengan beliau, tapi kan kita sudah dididik dengan ini ayat-ayat ya. Orang Gemit doakan orang GBI, orang GBI doakan orang Gemit, orang GSJA doakan orang Gemit, orang GBI doakan orang GSJA, GPDI doakan GBI. Itu kan harus. Semua pendeta-pendeta bukan pendeta kita, tapi beliau tuh hamba Tuhan, siapapun ya, pendeta GPDI, pendeta Gemit, kan kita punya hamba Tuhan semua. Tuhan pakai mereka semua untuk kita semua juga, walaupun kita tidak di kamar yang sama. Begitu. Jadi maksud saya ya, kita jangan sampai, saya memberi dukungan buat Pak Gilbert untuk kuat menghadapi proses itu. Itu sebagai saudara seiman kan begitu, saudara, kasihan. Tidak gampang loh. Apalagi kalau saya kan pendeta di NTT, beda kalau orang pendeta di Jakarta. Itu beda sekali. Kalau ada pergumulan kayak begitu, tekanannya lebih luar biasa. Kalau mereka bisa aman, itu hanya karena belas kasihan Tuhan saja. Jadi maksud saya, kalau buat apa-apa tuh kita pikir, ini kalau terjadi di saya bagaimana gitu ya. Jadi itu sih maksud saya, mengasihi saudara-saudara itu salah satunya itu, bahwa kalau mereka menderita ya kita juga menderita, begitu. Kemudian terakhir dia ada kata penyayang ya. Belum terakhir, masih ada kata penyayang di 1 Petrus itu ya. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8 itu, setelah kata saudara-saudara, mengasihi saudara-saudara, penyayang. Masih ada 2 kata, penyayang dan rendah hati ya. Penyayang ini saudara-saudara ya, artinya terjemahan-terjemahan yang lain mengatakan berbelas kasihan, punya hati yang lembut ya, baik hati, begitu. Jadi orang-orang yang punya kelemahan ya kita bantulah ya. Kita bantu supaya saat kita lemah, orang lain juga Tuhan pakai bantu kita. Lalu yang terakhir adalah rendah hati. Rendah hati ini mayoritas terjemahannya mirip ya. Rendah hati dalam roh, satu pikiran yang rendah hati ya. Karena kalau kita tidak rendah hati, saudara-saudara, maka yang muncul kesombongan, dan kalau sombong tidak bisa bersatu ya. Kerendahan hati itu merupakan sesuatu yang penting ya. Lawan rendah hati itu sombong ya. Tutup dengan ayat lain, 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 18 ayat 12 bilang, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, jadi mari gereja Tuhan bersatu
gereja Tuhan melakukan apa yang tercatat di dalam ayat yang kita bahas hari ini, 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, maka kuatlah gereja. Minggu depan kita maju ke ayat 9 dan seterusnya. Tuhan memberkati. Haleluya.